Jadi pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan orang yang bibirnya ini digunting. Nah, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang disiksa karena suka nyuruh-nyuruh kebaikan, dirinya sendiri tidak melakukan, suka melarang-larang kemungkaran, dirinya sendiri melakukan. Atau sama dengan apa? Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sudah tahu barang ini wajib tapi tidak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa 'amalin la yurfa'u wa du'a'in la yusma'u. Ini termasuk doanya Nabi ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak manfaat. Wa qalbin la yakhsha'u, mohon perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Nah, ini juga tidak baik ya, hati tidak bisa khusyuk. Ya, tahajud tapi hatinya gersang gitu ya. Ibadah tapi hatinya gersang. Ini berarti hatinya tidak bisa khusyuk gitu ya. Berarti hatinya termasuk hati yang apa? Hati yang keras gitu ya. Hati yang tidak bisa khusyuk itu hati yang keras. Ya keras karena dosa-dosa yang tidak dimohonkan ampun gitu ya. Baik dosa zahir maupun dosa batin. Jadi kita itu apa? Kita kadang-kadang tidak sadar ya bahwa kita merasa kita sudah tidak berbuat dosa padahal kita masih belum bebas dari dosa batin ya, dosanya hati. Wa amalin la yurfa'u, juga mohon perlindungan kepada Allah dari amal yang tidak diterima, tidak diangkat atau tidak diterima ya. Amalin la yurfa'. Amal yang tidak diangkat, artinya amal yang tidak diterima. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan malaikat itu setiap hari turun naik, ya, giliran mengangkat amal manusia. Diangkat ke langit pertama, kadang ditolak langit pertama, kadang ada yang ditolak di langit kedua, ada yang ditolak langit ketiga. Ada yang bahkan lolos sampai langit ketujuh tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam hadis, ada nanti di tengah itu ada hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Wa du'a'in la yusma'u, dan doa yang tidak didengar. Mohon perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Apa sebab tidak didengarnya doa apa? Antara lain sesuai keterangan hadis adalah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebab tidak didengarnya doa. Tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran di sekitarnya dia diam saja. Ya, bisa jadi diamnya karena apa? Ya karena setuju gitu ya. Atau karena tidak mau nahi mungkar gitu ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan ketika sebuah kelompok itu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka azab Allah akan turun dan doa itu tidak didengar gitu ya. Ya setidaknya kita menasihati lah ya, karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kan begitu ya. Jadi kalau melihat kemungkaran itu, kalau mampu maka merubah atau mencegah dengan kekuatan. Kalau mampu, kekuatan, kekuasaan itu kalau mampu ya. Kalau tidak mampu paling tidak dengan perkataan, kan gitu. Dengan kata-kata, dengan nasihat yang baik. Kalau itu pun tidak mampu, karena misalkan diancam dibunuh, misalkan ya, dia tidak mampu melawan, paling tidak ingkar bil
bil qalbi. Dalam hatinya itu ingkar, bukan malah menikmati. Ya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini dikit lagi ya. Dan dibuat lupa dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriyabi bi aqwamin tuqradu shifahuhum bima qaridah min narin. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Ya. Jadi pada malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu dengan orang yang bibirnya ini digunting. Nah, ternyata mereka itu adalah orang-orang yang disiksa karena suka nyuruh-nyuruh kebaikan, dirinya sendiri tidak melakukan, suka melarang-larang kemungkaran, dirinya sendiri melakukan. Atau sama dengan apa? Dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sudah tahu barang ini wajib tapi tidak dilaksanakan. Sudah tahu barang ini pekerjaan ini dosa tapi dilakukan juga. Nah ini punya ilmu tapi tidak diamalkan. Fa iyyaka ya miskinu an tud'ina li tazwirihi wa tatadalla bihabli ghururihi. Ya. Jadi apa? Tapi dalam keterangan lain dikatakan begini. Mengamalkan ilmu, mencari ilmu itu wajib. Ya. Mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu tentang apa? Tentang perintah Allah dan larangan Allah. Itu hukumnya wajib atas setiap orang. Ya. Mengamalkannya juga hukumnya wajib. Ya. Mengajarkannya ketika dibutuhkan itu juga wajib. Ya, termasuk ketika melihat kemungkaran itu. Melihat kemungkaran harus mengatakan. Tapi bukan berarti seorang itu untuk menasehati orang lain harus nunggu dirinya baik dulu ya. Ya tidak seperti itu. Karena mengamalkan ilmu itu satu kewajiban, mengajarkan itu kewajiban yang lain, kewajiban berbeda itu. Kalau ada orang dia sudah tidak mengamalkan, juga tidak mau mengajarkan, berarti dia meninggalkan dua kewajiban. Tapi kalau dia tidak mengamalkan, masih mau mengajarkan, berarti dia meninggalkan kewajiban, tapi masih mengerjakan kewajiban yang lain. Sehingga dia tinggal melengkapi dengan kewajiban yang lain. Jadi jangan dibuat alasan, misalkan kenapa kamu tidak mau ngajar, padahal kamu ini pandai baca kitab, kamu ini ya tahu halal haram, kenapa tidak mau ngajar? Ya. Oh saya masih kotor misalkan, saya masih suka maksiat loh. Kalau nunggu udah maksiat kapan? Ya? Kapan mau ya mengajarkan, mau berdakwah itu? Ya dilakukan sambil jalan ya, sambil berdakwah, sambil mengajar, sambil memperbaiki diri sendiri. Ya berarti dia melakukan dua kewajiban mengamalkan ilmunya, memperbaiki diri sendiri, dan kewajiban ya mengajarkan ilmunya. Amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Kalau ada orang punya ilmu tapi tidak disampaikan, itu juga ada ancamannya itu ya. Barang siapa yang menyimpan ilmu tidak disampaikan, padahal dibutuhkan, maka dia nanti di hari kiamat akan etongar, jadi yang matur etongar, akan diberi kendali dari api, gitu ya. Ya tentunya itu bukan keren, itu siksaan itu ya. Diberi kendali dari api itu hukuman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengajarkan, tidak mau, jadi diam saja. Diminta mengajar, tidak mau, padahal dia mampu. Gitu ya. Dibutuhkan untuk mengajar, dia tidak mau, padahal dia mampu. Nah ini nanti akan diadab di hari kiamat. Gitu ya.
Jadi kita tidak punya pilihan ya, tidak punya pilihan. Harus mencari ilmu ya tentang apa? Perintah Allah dan larangan Allah yang sehari-hari ya. Itu fardhu ain dan harus mengamalkan. Kalau dibutuhkan harus mengajarkan, termasuk dengan amar ma'ruf nahi munkar. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan wa wailun lil alimi haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Nah ini ya. Ini perlu detail ini ya. Celaka bagi orang yang berilmu ketika tidak mengamalkan ilmunya, celakanya itu 1000 kali. Sebentar. Ini, celaka bagi orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, celakanya itu 1 kali. Celaka bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, celakanya 1000 kali. Oh kalau begitu lebih enak jadi orang bodoh. Oh, tunggu dulu. Ya. Tunggu dulu. Ya, di sini di syarahnya dijelaskan ini. Ini hanya menjelaskan tentang apa? Tentang kuantitas ya. Tentang kuantitas. Yang ini 1, yang ini 1000. Orang bodoh celaka 1 kali, orang pintar berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya celaka 1000 kali. Itu dari segi kali. Dari segi bobot belum tentu. Ya. Sama-sama dipukul ya. Yang ini dipukul satu kali, dipukul 1 kali. Yang ini dipukul 10 kali. Lebih berat mana? Ya lihat alatnya ya. Dipukul 10 kali tapi dengan lidi. Ini dipukul 1 kali tapi dengan besi. Ya, lebih berat yang 1 kali tapi dengan besi. Celaka orang bodoh 1 kali. Celaka orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya 1000 kali. Ya lihat anunya. Belum tentu apa? Berarti orang alim itu lebih berat. Nah, ini dijelaskan di kitab. Ya. Jadi jangan girang dulu gitu. Oh kalau itu saya orang bodoh saya lebih selamat. Belum tentu. Celaka 1 kali, tapi 1 kali itu langsung dihantam pakai apa? 1 kali, benar 1 kali ya. Ya. Dipukul 1 kali, tapi pakai pedang ya mampus gitu ya. Dipukul 10 kali atau 1000 kali, tapi dengan lidi ya tidak mati. Ya. Kun pelas jangan yang turun itu ya, pelas. Ya. Jadi tetap kita itu harus kalau tidak punya ilmu harus mencari ilmu. Ya, terutama ilmu tentang kalau mau selamat ya harus mencari ilmu tentang halal haram, tentang perintah Allah itu apa, yang wajib, tentang larangan Allah apa itu yang haram, itu kita harus tahu. Kalau mau selamat. Kalau mau mulia ya lebih dari itu, tidak hanya sekedar selamat tapi mau mulia ya lebih dari itu. Lebih dari sekedar perintah Allah itu apa, lebih dari sekedar larangan Allah, tapi lebih dari itu bagaimana caranya mendapat derajat ya dekat kepada Allah ya ada ilmunya ya. Mau mulia dalam urusan dunia ya ada ilmunya ya. Apa-apa itu dengan ilmu gitu ya. Dan musuhnya orang mencari ilmu itu adalah malas ya. Malas itu musuhnya orang mencari ilmu itu. Karena itu Rasulullah mengajarkan kita untuk mohon perlindungan kepada Allah dari malas ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali gitu ya. Ada dalam hadis itu ada ya. Dalam azkar ini ada minal kasali. Mohon perlindungan kepada Allah dari malas. Jadi Nabi Muhammad saja itu mohon kepada Allah agar dijauhkan dari malas, dari kemalasan ya. Dari malas, karena malas ini hawa nafsu dan hawa nafsu setiap manusia itu punya nafsu. Ya. Wallahu a'lam.